Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah kembali hadir di perkuliahan ini. Ini insya Allah adalah perkuliahan terakhir untuk mata kuliah multimedia pembelajaran berbasis web. Kemudian hari ini materinya tidak terlalu banyak, hanya dua. Yang pertama adalah bagaimana mempublish website kita, ya website Google Site yang sudah kita buat, dan yang kedua adalah tambahan, yaitu bagaimana mengubahnya ke dalam aplikasi Android. Gitu. Kemudian setelah perkuliahan ini nanti akan saya share rekaman perkuliahan dan rekan-rekan sebagai pengganti ujian, karena kan tidak ada ujian. Sebagai penggantinya nanti rekan-rekan harus membuat sebuah situs Google Site. Itu nanti bebas mau dibuat konsepnya seperti apa. Sekali lagi bebas, tidak harus seperti punya apa yang sudah saya buat ini. Malah sebisa mungkin yang bagus adalah yang berbeda dari yang punya saya, begitu ya. Karena itu nanti menunjukkan bahwa rekan-rekan punya kreativitas begitu. Kemudian itu nanti silakan dipublikasikan, kemudian dikasihkan ke saya nanti dalam bentuk alamat websitenya saja. Jadi nanti yang disetorkan saya bukan screenshotnya, tapi alamat websitenya. Nanti otomatis saya bisa mengakses semuanya, gitu. Bisa buka semuanya. Kemudian untuk tugas websitenya di UAS itu sebisa mungkin Google Site-nya itu dibuat selengkap mungkin, gitu ya. Selengkap mungkin dan secantik mungkin dan sebagus mungkin. Kalau punya saya ya minimal itu persis punya saya. Ini minimal sekali. Tapi saya harapkan saya ditambah dan dirapikan, gitu ya, dirapikan atau diperbaiki. Ini mohon maaf kalau misal contoh punya saya kurang ya terlalu sederhana gitu, terus sederhana dan mungkin kurang estetik gitu ya, atau mungkin kurang menarik begitu, karena ya dia memang sampai sini gitu ya kreativitas saya begitu. Baik, ini Google Site yang sudah kita buat minggu lalu. Saya contohkan pembuatannya minggu lalu. Kemarin sudah cukup banyak ya fiturnya. Sudah ada games, kemudian sudah ada simulasi, terus ada materi yang berupa tulisan, ada juga kemarin saya lampirkan buku gitu ya, buku, kemudian latihan soal juga dalam bentuk Google Form kemarin ya. Kemudian daftar hadir ini juga. Kemudian untuk simulasinya kemarin saya contohkan itu menggunakan ini ya, fitur sematkan ini ya. Kemarin ngambil dari pet. Kalau gamenya kemarin ngambil dari Scream ya kalau nggak salah namanya. Saya lupa. Nanti di rekaman perkuliahan ada kok. Semuanya sudah saya rekam. Kemudian yang perkuliahan yang minggu lalu itu sudah saya upload ke YouTube. Nanti tinggal saya share di WA gitu aja. Nanti buat panduan gitu ya. Nah, sekarang hari ini tugas kita adalah bagaimana agar website ini bisa dibuka oleh orang lain. Caranya adalah mempublikasikannya. Caranya sangat gampang, tinggal diklik tombol publikasikannya di sebelah sini. Nah, kemudian di sini publikasikan di web, alamat web. Nanti alamat web yang keluar adalah seperti ini. Kalau misal di sini saya kasih tentang matematika gitu ya. Atau dan ini biar gini, alamat webnya ini bisa diganti sebenarnya, bisa diganti semau kita gitu. Cuma dengan catatan kalau kita tidak mempunyai domain sendiri atau kita tidak punya istilahnya hosting web sendiri, jadi web itu sebenarnya biar bisa berjalan, biar bisa online di internet begitu, online terus menerus, itu ada yang namanya hosting. Jadi hosting itu maksudnya tempat di server yang mana server itu akan berjalan terus 24 jam dan bisa diakses oleh semua orang. Itu di situ punya satu tempat, nah itu namanya host. Itu biasanya kalau kita cari di internet namanya layanan hosting web, itu di situ ada biayanya, 1 tahun biasanya berapa ratus ribu gitu ya. Biasanya hosting web setahun bayar berapa ratus ribu, nah itu harus dibayar, biaya itu harus dibayar supaya web kita bisa terus menerus ada di internet gitu ya, bisa terus menerus online. Nah ini kalau di Google Site, kalau kita nggak pakai hosting yang bayar-bayar seperti itu, kita hanya pakai gratisan, itu tetap bisa website kita dibuka 24 jam, tapi dengan syarat ini loh, di alamatnya tetap ada nama sites.google.com. Jadi kita tidak bisa membuat alamat sendiri,
www.tentangmatematika.com misalnya. Itu tidak bisa buat seperti itu. Jadi alamat yang bisa kita buat harus ada ininya, sites.google.com. Nanti ketika ketika mengetikkan alamat dari website kita, alamatnya adalah ini yang panjang ini, sites.google.com/view/baru, yang di situ namanya bisa kita rubah gitu ya. Kemudian di sini ada domain custom. Yang domain custom yang saya ceritakan kalau kita punya namanya hosting web yang bayar tadi ya. Kita punya domain web yang di situ berbayar begitu. Ada biayanya. Itu kita bisa memanfaatkan yang ini. Ini syaratnya kita harus punya domain yang di situ memang ada biayanya atau bayar. Kalau gratisan ya apa adanya, namanya gratis kan. Apa adanya seperti ini. Kemudian selanjutnya yang kedua, kalau kita menggunakan yang gratisan seperti ini, itu ketika kita cari di Google itu biasanya tidak ketemu. Tapi kalau kita masukkan alamatnya ini langsung, kita masukkan ke sini alamat URL yang ada di browser, itu langsung ketemu. Tapi kalau dicari di Google itu biasanya nggak ketemu. Kenapa? Karena ya kita nggak punya domain gitu. Kita hanya memakai alamat gratisan misalnya gitu, atau domain gratisan gitu. Selanjutnya, siapa yang dapat melihat situs saya? Tidak masalah. Ini sudah ya semua, jadi yang bisa diatur hanya ini. Nanti otomatis kita klik di sini publikasikan, maka nanti otomatis ini sudah bisa dilihat oleh orang lain. Tapi dengan syarat ini tadi, misal saya buka dari browser lain, tadi alamatnya kan site.google.com gitu ya. Garis miring namanya adalah tentang matematika. Tapi alamatnya belum sempat dulu ya. Nah, bisa dilihat di sini. Lihat situs yang dipublikasikan. Nah, ini nanti ketika kita pengen meng-share gitu atau membagikan pada orang lain alamat website kita bisa memberikannya alamatnya sampai sini, sampai alamat websitenya ini. Ini kita copy gitu. Misal di sini saya contohkan, saya buka menggunakan browser lain. Saya buka menggunakan Google Chrome saya. Ini alamatnya saya masukkan. Bisa dilihat di sini websitenya sudah bisa diakses. Ini kalau misal rekan-rekan mau mengakses website saya juga sudah bisa sekarang. Jadi meskipun tidak satu lokasi begitu, sudah bisa diakses dengan alamat yang tertulis ini gitu ya. Jadi ini cara mudah untuk membuat atau untuk mempublikasikan website di Google Site gitu ya. Kalau misal websitenya itu pengen yang lebih profesional, yang pengen bisa diindeks ketika dicari di Google itu bisa ketemu, kemudian bisa alamatnya bisa semau kita gitu, tanpa harus masukkan site.google.com ini. Maka caranya adalah dengan membayar atau membeli domain web gitu ya. Kalau gratis ya dapatnya seperti ini. Baik, ini sudah selesai, berarti kita sudah mempublikasikan Google Site kita begitu. Di sini sudah bisa diakses. Selanjutnya aplikasi sudah, kemudian situs sudah jadi. Maka langkah selanjutnya di sini saya contohkan bagaimana mengubah
Bagaimana caranya agar website ini bisa menjadi sebuah aplikasi Android. Jadi sebenarnya sebuah tambahan saja. Jadi di internet itu ada sebuah situs yang di situ menawarkan mampu mengubah suatu alamat website menjadi sebuah aplikasi Android, dan itu langsung dilakukan oleh mereka tanpa kita harus melakukan codingan. Kita tidak perlu melakukan apapun gitu. Jadi alamatnya adalah, namanya di sini tinggal diketikkan saja @geyser gitu ya. Nah ini app Geyser ini tinggal diklik di sini. Nanti pilih yang ini paling atas @geyser.com. Setelah itu kita buka. Jadi nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Tekan pilih dulu login, kemudian pilih menggunakan Gmail dengan Google atau Facebook. Kalau menggunakan Google ini berarti pilih menggunakan Gmail gitu. Tinggal diklik, kemudian pilih salah satu emailnya. Oke, kalau sudah pilih sebelah sini ya, create app ini. Create app, kemudian, nah ini ada pilihannya. Apa yang mau dirubah menjadi aplikasi Android. Ini halaman Facebook bisa, kemudian YouTube channel bisa, website bisnis juga bisa. Ini macam-macam ya. Jadi ini semua yang berupa website atau alamat URL itu bisa dirubah ke dalam aplikasi Android ya. Kemudian di sini kita pilih individual saja. Individual, kemudian di sini kita pilih yang website ini. Setelah itu, nah, setelah tampil seperti ini, di sini kita masukkan alamat URL dari website kita. Nah, ini ya, tinggal kita masukkan alamat website dari Google Site kita. Tapi punya saya adalah namanya ini ya, site.google.com tentang matematika ini. Kemudian diklik save. Oke, kalau sudah, langsung kita masukkan di sini next. Kita pencet next. Nah, di sini ikonnya bisa kita ganti semau sesuka hati gitu ya. Ini kalau custom icon, jadi di sini upload. Ini icon maksudnya icon aplikasi itu loh, icon aplikasi yang ada di Android. Nah, itu nanti bisa diganti. Kalau mau diganti pilih yang custom icon. Kalau tidak mau diganti karena saya belum menyiapkan icon ya, maka di sini saya pilih default icon gitu.
Ini biar sedikit menarik gitu ya. Coba saya di sini coba kita tambahkan icon gitu ya. Iconnya di sini saya nyari dari Google. Saya cari di situ icon matematika begitu. Coba ini kita pasang saja. Baik, kita lanjutkan. Kalau sudah di sini, ini bisa kita ganti ya, namanya apa, nama aplikasinya nanti. Kemudian ini alamat URL dari websitenya. Ini sudah kita atur tadi ya di website. Kemudian ini adalah ikonnya begitu. Kalau sudah kita klik di sini next. Nah, di sini previewnya bisa kita lihat di sini. Nah, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Kemudian nanti menunya ada di sebelah sini. Tinggal klik di sini create ya. Oke, kalau sudah, tinggal lihat di atas ini. Aplikasi kita ada di sini. Kemudian kalau misal mau kita share, ini tinggal bisa kita klik download gitu ya. Nah, ini bisa kita ambil dari di sini scan QR code ini nanti akan menuju ke alamat URL untuk mendownload aplikasi ini gitu ya. Ini kayaknya pakai HP atau bisa juga dari sini diisikan alamat ini atau juga bisa dikirim ke email. Ini coba saya kirim ke email saja.